Pernahkah terbayangkan, sebuah suara yang kelak akan menjadi simbol abadi panggilan suci, justru lahir dari derita seorang budak yang terhina? Ini adalah perjalanan luar biasa Bilal bin Rabah. Dari lembah kehinaan perbudakan, menuju puncak kemuliaan sebagai muazin pertama Rasulullah dan umat Islam. Sebuah kisah tentang iman yang membaja, kesetiaan tanpa batas, dan cinta yang mengangkat derajat manusia melampaui sekat warna kulit dan status sosial. Ikuti kami menelusuri jejak langkah seorang Habasyi yang dipilih langit, yang suaranya tidak hanya memanggil manusia menuju sholat, tetapi juga memanggil jiwa menuju kebebasan sejati. Di tengah hamparan padang pasir Arabia yang tandus, di bawah terik matahari kota Mekah yang menyengat, hiduplah seorang pemuda berkulit hitam legam bernama Bilal bin Rabah. Ia bukanlah penduduk asli Mekah, melainkan seorang budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ibunya, Hamamah, juga seorang budak wanita, sehingga status Bilal sejak lahir adalah milik tuannya. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Islam. Kehidupan Bilal sebagai budak jauh dari kata mudah. Setiap hari ia harus bekerja keras di bawah perintah tuannya, tanpa upah, tanpa kebebasan, dan seringkali tanpa perlakuan manusiawi. Di masa itu, perbudakan adalah hal yang lumrah, dan para budak dianggap tak lebih dari sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan, tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat Mekah pada masa itu tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tak terhitung jumlahnya, yang mereka anggap sebagai perantara kepada Tuhan. Kebiasaan buruk seperti berjudi, meminum khamr, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan perpecahan antar suku menjadi pemandangan sehari-hari. Kezoliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan tak ada keadilan bagi mereka yang tak memiliki kedudukan atau harta. Bilal merasakan betul pahitnya kehidupan di bawah sistem yang bobrok ini. Sebagai seorang budak, ia berada di lapisan paling bawah struktur sosial, tanpa daya untuk melawan atau mengubah nasibnya. Setiap hari ia menyaksikan kesombongan para pemuka Quraisy, kemewahan hidup mereka yang kontras dengan penderitaan kaum miskin, dan ritual-ritual penyembahan berhala yang menurut nuraninya terasa begitu hampa dan tak masuk akal. Di tengah pekatnya kegelapan itu, secercah cahaya mulai memancar dari seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyerukan ajaran baru yang begitu asing di telinga kaum Quraisy. Ajaran Tauhid, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada berhala. Pesan yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membawa angin segar bagi mereka yang tertindas dan merindukan kebenaran. Ajaran Islam tidak memandang status sosial, warna kulit, atau asal-usul. Di mata Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kabar tentang ajaran baru ini perlahan-lahan sampai ke telinga Bilal, mungkin melalui bisik-bisik sesama Buddha atau dari perbincangan orang-orang di pasar. Meskipun ia seorang Buddha, Bilal memiliki hati yang bersih dan akal yang cerdas. Ketika Bilal mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama tentang keesaan Tuhan dan persamaan derajat manusia, hatinya bergetar. Ajaran ini seolah menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang benar dan luhur dalam seruan itu, sesuatu yang jauh berbeda dari kemusyrikan dan ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Diam-diam, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia mendengarkan dengan saksama setiap informasi yang bisa ia dapatkan, meski harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh tuannya yang kejam. Keingintahuan itu semakin hari semakin besar, mendorongnya untuk mendekat pada sumber cahaya kebenaran tersebut, meski ia sadar betul resiko besar yang akan dihadapinya jika ketahuan. Suatu hari, dengan keberanian yang luar biasa, Bilal bin Rabah berhasil menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah mendengar langsung penjelasan dari lisan mulia sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keindahan Islam, tentang kasih sayang Allah, dan tentang janji kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tak ada lagi keraguan dalam hati Bilal. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tulus dan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah telah resmi menjadi seorang Muslim, bergabung dengan barisan para pengikut awal Nabi yang mulia. Keislaman Bilal pada awalnya dirahasiakan. Ia sadar betul akan kebengisan Umayyah bin Khalaf dan para pembesar Quraisy lainnya terhadap siapa saja yang berani meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, cahaya iman yang telah merasuk ke dalam kalbunya terlalu terang untuk terus disembunyikan. Ia mulai merasakan manisnya iman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah yang Maha Esa,
dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bilal tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, terutama bagi seorang budak sepertinya. Namun, keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya memberinya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Dimulailah babak baru dalam kehidupan Bilal, babak perjuangan mempertahankan iman di tengah ancaman dan siksaan. Tak butuh waktu lama bagi Umayyah bin Khalaf untuk mengetahui keislaman budaknya Bilal. Kabar tentang seorang budak Habasyah yang berani meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran Muhammad SAW dengan cepat menyebar di kalangan para pembesar Quraisy. Kemarahan Umayyah meledak. Ia merasa terhina dan dilecehkan. Bagaimana mungkin seorang budak miliknya yang dianggap tak lebih dari harta benda berani menentang kehendak tuannya dan memeluk agama yang dianggap sesat dan mengancam tatanan sosial mereka? Umayyah, yang dikenal karena kekejaman dan kesombongannya, bersumpah akan membuat Bilal menyesali keputusannya dan kembali kepada penyembahan berhala. Ia tidak akan membiarkan seorang pun dari kaumnya, apalagi seorang budak, mengikuti ajaran Muhammad SAW tanpa menerima akibat yang setimpal. Dimulailah hari-hari penuh siksaan bagi Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf dan para kaki tangannya menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang panas membara di waktu tengah hari, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan pasir terasa seperti bara api. Pakaian Bilal dilucuti, membiarkan kulitnya yang hitam terpanggang langsung di bawah sinar matahari yang kejam. Mereka membaringkannya di atas pasir panas, kemudian menindih dadanya dengan batu besar yang berat, membuatnya sulit bernapas dan merasakan sakit yang luar biasa. Sambil menyiksanya, Umayyah terus memaksa Bilal untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya, serta kembali menyebut nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan mereka. Ia berharap rasa sakit yang tak tertahankan akan meluluhkan iman Bilal. Namun betapa terkejutnya Umayyah dan para penyiksanya. Dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, yang keluar bukanlah ucapan kufur atau permohonan ampun kepada berhala, melainkan hanya satu kata yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Ahad, Ahad. Kata-kata ini seolah menjadi sumber kekuatannya, penegasan akan keimanannya yang tak tergoyahkan kepada Allah yang Maha Tunggal. Semakin keras siksaan yang ia terima, semakin lantang pula ia menyerukan keesaan Allah. Teriakan Ahad, Ahad itu menggema di padang pasir, menjadi saksi bisu atas keteguhan iman seorang hamba yang mencintai Tuhannya lebih dari dirinya sendiri. Para penyiksa semakin murka, namun mereka juga mulai merasakan keheranan dan mungkin sedikit ketakutan melihat ketegaran Bilal. Siksaan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, hari demi hari. Terkadang, leher Bilal diikat dengan tali lalu diseret oleh anak-anak di jalanan kota Mekah. Tubuhnya yang penuh luka dan lecet diseret di atas tanah yang kasar dan berbatu. Mereka mencambuknya tanpa ampun, meninggalkannya dalam keadaan lapar dan haus di bawah terik matahari. Namun, semua siksaan fisik yang mengerikan itu tidak mampu menggoyahkan akidah yang telah tertanam kokoh di dalam hatinya. Bagi Bilal, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manisnya iman dan keyakinan akan janji Allah. Ia telah merasakan kebenaran Islam, dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Ketika Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah SAW, yang juga seorang saudagar kaya dan dermawan, mendengar tentang siksaan yang dialami Bilal, hatinya terenyuh. Abu Bakar dikenal dengan kelembutan hatinya dan kepeduliannya terhadap kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Beliau tidak tahan melihat saudaranya sesama muslim disiksa sedemikian rupa hanya karena mempertahankan imannya. Tanpa ragu, Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Terjadilah tawar-menawar yang sengit. Umayyah, yang pada dasarnya tamak akan harta, melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari budaknya yang keras kepala ini. Ia menawarkan Bilal untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi, berpikir Abu Bakar akan mundur. Namun Abu Bakar tidak gentar. Demi menyelamatkan Bilal dari siksaan dan memberikannya kebebasan untuk beribadah kepada Allah, Abu Bakar setuju untuk membeli Bilal dengan harga yang diminta Umayyah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ia menukarnya dengan seorang budak lain miliknya yang lebih kuat dan bernilai tinggi menurut standar mereka, ditambah sejumlah emas. Umayyah, meskipun kesal karena tidak berhasil membuat Bilal murtad, akhirnya melepaskan Bilal setelah menerima bayaran dari Abu Bakar. Saat itulah Bilal bin Rabah, seorang budak yang tegar imannya, akhirnya terbebas dari cengkeraman tuannya yang kejam. Abu Bakar segera memerdekakannya. Dengan berlinang air mata haru, Bilal bersyukur kepada Allah atas pertolongannya dan berterima kasih kepada Abu Bakar atas kemuliaan hatinya. Kebebasan ini bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan tenang. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, kehidupan Bilal bin Rabah mengalami perubahan besar.
Ia tidak lagi terikat oleh perintah seorang tuan yang zalim, dan kini ia bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Bilal menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW dan senantiasa berada di sisi beliau, menyerap ilmu dan meneladani akhlak mulia sang Nabi. Meskipun telah merdeka, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan, tidak terlena dengan kebebasan yang baru diraihnya. Fokus utamanya adalah memperdalam pemahaman agamanya dan berkontribusi bagi perkembangan dakwah Islam yang saat itu masih menghadapi berbagai tantangan berat di Mekah. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas kecil Muslim yang penuh dengan semangat persaudaraan dan pengorbanan. Namun, tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin hari semakin meningkat. Mereka tidak rela melihat ajaran Islam terus menyebar dan pengikutnya bertambah. Berbagai bentuk boikot, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan dilancarkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kondisi di Mekah menjadi sangat tidak aman, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan suku yang kuat. Bilal, meskipun sudah merdeka, tetap menjadi sasaran kebencian karena masa lalunya sebagai budak yang memeluk Islam dan keteguhannya dalam mempertahankan iman. Para sahabat merasakan betul betapa sulitnya menjalankan ajaran agama mereka secara terbuka di tengah lingkungan yang memusuhi. Melihat kondisi yang semakin genting dan atas perintah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yatsrib, sebuah kota oasis yang terletak sekitar 450 km di utara Mekah. Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya, menawarkan harapan baru bagi kaum muslimin. Penduduk Yatsrib dari suku Aus dan Khazraj telah banyak yang memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Bilal bin Rabah termasuk dalam gelombang awal para sahabat yang melakukan hijrah. Dengan penuh keimanan dan tawakal kepada Allah, ia meninggalkan tanah kelahirannya yang semu, Mekah, tempat ia mengalami penderitaan sekaligus menemukan cahaya hidayah, menuju sebuah masa depan yang belum pasti, namun penuh harapan di Madinah. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh padang pasir yang luas dan berbahaya, menghindari kejaran kaum Quraisy yang terus memburu. Namun, semangat untuk menyelamatkan iman dan membangun komunitas Islam yang kuat di tempat baru mengalahkan segala rintangan. Setibanya di Madinah, kaum Muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah, disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, yaitu para sahabat penduduk asli Madinah yang menolong. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, menciptakan ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat berdasarkan iman, bukan lagi berdasarkan ikatan darah atau kesukuan. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman Al-Khathami, salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Di Madinah, Bilal memulai babak baru dalam hidupnya. Ia merasakan suasana yang jauh berbeda dari Mekah. Di sini, kaum muslimin dapat menjalankan ibadah dengan lebih leluasa dan aman. Masjid pertama, Masjid Quba, dan kemudian Masjid Nabawi, dibangun sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Bilal selalu berada di barisan terdepan dalam setiap kegiatan keagamaan. Ia dikenal karena kesolehan, kejujuran, dan dedikasinya yang tinggi kepada Rasulullah SAW dan Islam. Meski telah melalui berbagai penderitaan, tidak ada sedikit pun dendam atau kepahitan dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur atas nikmat iman dan Islam, serta semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Ia menjadi salah satu pilar penting dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah. Kehidupan di Madinah tidak serta-merta menjanjikan kemewahan. Banyak kaum Muhajirin, termasuk Bilal, yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka harus memulai hidup dari nol. Namun, semangat kebersamaan dan saling membantu antara Muhajirin dan Ansor membuat kesulitan itu terasa lebih ringan. Bilal tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sambil terus belajar dan beribadah. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW semakin erat. Ia seringkali bertugas melayani kebutuhan pribadi Nabi, menunjukkan betapa besar cinta dan pengabdiannya. Peran Bilal dalam sejarah Islam tidak berhenti sampai di situ. Sebuah tugas mulia lainnya telah menantinya. Sebuah tugas yang akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Setelah kaum muslimin menetap di Madinah dan Masjid Nabawi telah berdiri sebagai pusat peribadatan dan kegiatan umat, muncul sebuah kebutuhan penting. Bagaimana cara memberitahukan kepada seluruh umat Islam bahwa waktu salat telah tiba? Pada awalnya, kaum muslimin berkumpul untuk salat dengan cara memperkirakan waktu atau saling memberitahu dari mulut ke mulut. Namun seiring bertambahnya jumlah jamaah, cara ini dirasa kurang efektif dan tidak teratur. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi terbaik.
Beberapa usulan muncul, seperti menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, atau trompet seperti orang Yahudi, atau menyalakan api sebagai tanda. Namun, semua usulan tersebut belum ada yang benar-benar memuaskan hati Rasulullah SAW. Pada suatu malam, seorang sahabat dari kaum Ansor bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang pria yang mengenakan 2 helai pakaian hijau sambil membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng tersebut untuk digunakan memanggil orang salat. Namun, pria itu bertanya, "Untuk apa engkau membeli ini?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Untuk memanggil orang salat." Pria itu berkata, "Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu saja." Lalu pria itu mengajarkan lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Mendengar lafaz-lafaz azan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insya Allah." Beliau SAW kemudian menyuruh Abdullah untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah. "Ajarilah Bilal kalimat-kalimat itu, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang dan merdu daripadamu," sabda Rasulullah SAW. Pemilihan Bilal ini bukanlah tanpa alasan. Bilal dikenal memiliki suara yang sangat indah, lantang sehingga mampu menjangkau jarak yang jauh. Selain itu, ketakwaan dan keikhlasan Bilal menjadi pertimbangan penting. Tugas mulia mengumandangkan panggilan suci ini membutuhkan seseorang dengan kualitas spiritual yang tinggi. Maka, tibalah saatnya azan pertama dikumandangkan. Bilal bin Rabah naik ke tempat yang tinggi, ada riwayat menyebutkan atap salah satu rumah di dekat masjid. Dengan suara yang menggetarkan jiwa, penuh penghayatan dan kekhusyukan, Bilal mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid dan seruan untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara emas itu menggema di seluruh penjuru Madinah, menembus keheningan pagi, menyentuh hati setiap muslim yang mendengarnya. Kaum muslimin yang mendengar seruan agung itu segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Saat itu, Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya juga mendengar suara azan tersebut. Ia segera keluar menemui Rasulullah SAW dan berkata bahwa ia juga bermimpi hal yang sama seperti Abdullah. Hal ini semakin menguatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah. Sejak hari itu, Bilal bin Rabah secara resmi menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam, muazin Rasulullah SAW. Setiap hari, 5 kali sehari, suara merdunya mengalun indah, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban salat. Azan yang dikumandangkan Bilal bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah deklarasi kebesaran Allah, kesaksian atas kerasulan Muhammad SAW, dan ajakan menuju kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Suaranya menjadi simbol syiar Islam, penanda waktu sholat, dan pengingat bagi kaum muslimin akan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta. Bilal menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, tanpa pernah merasa lelah atau bosan. Ia memahami betul betapa mulianya tugas yang diembannya. Posisi sebagai muazin Rasulullah SAW memberikan Bilal kedudukan yang sangat terhormat di mata kaum muslimin. Ia yang dulunya seorang budak yang dihina dan disiksa, kini menjadi sosok yang dicintai dan dihormati. Suaranya dinanti-nanti setiap kali waktu sholat tiba. Bahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai keutamaan muazin, bahwa mereka akan memiliki leher yang paling panjang, sebagai tanda kemuliaan di hari kiamat. Bilal tidak pernah menyombongkan diri dengan kedudukannya. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tawadu, dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas imannya. Kisah Bilal menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau asal-usul, melainkan dari ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Suara Bilal telah mengukir sejarah, menjadi warisan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Kehidupan Bilal bin Rabah di Madinah tidak hanya diisi dengan tugasnya sebagai muazin. Ia juga turut serta dalam berbagai perjuangan dan peperangan yang dihadapi kaum muslimin untuk mempertahankan diri dan menyebarkan dakwah Islam. Bilal selalu berada di barisan terdepan, menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, Bilal berkesempatan untuk berhadapan langsung dengan mantan tuannya yang dulu menyiksanya dengan kejam, Umayyah bin Khalaf.
takdir mempertemukan mereka di medan perang. Dalam pertempuran itu, Umayyah bin Khalaf akhirnya tewas. Bukan secara langsung di tangan Bilal, namun Bilal menjadi salah satu saksi jatuhnya salah satu tokoh utama penentang Islam tersebut. Kematian Umayyah menjadi simbol runtuhnya tirani dan kezoliman yang pernah ia rasakan. Bilal juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah, hingga Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Kesetiaannya kepada Rasulullah SAW tidak pernah luntur. Ia senantiasa siap sedia menjalankan perintah Nabi, baik dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW membuatnya banyak menyerap akhlak mulia dan ajaran Islam secara langsung. Bilal bukan hanya seorang muazin, tetapi juga seorang sahabat yang terpercaya dan dicintai oleh Nabi. Rasulullah SAW seringkali memuji keteguhan iman Bilal dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Beliau SAW pernah mendengar suara terompah Bilal di surga dalam mimpinya, sebuah pertanda akan kedudukan mulia Bilal di sisi Allah Azza wa Jalla. Puncak dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW adalah peristiwa Fathul Makkah, ketika kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Islam. Setelah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum jahiliyah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat mengharukan dan penuh makna. Bilal, seorang mantan budak berkulit hitam dari Habasyah, kini berdiri di atas bangunan suci Ka'bah, mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid di jantung kota yang dulu pernah menghina dan menyiksanya. Suara azannya menggema, menandakan runtuhnya era kemusyrikan dan tegaknya panji-panji Islam di tanah Arab. Peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kemuliaan Islam yang mengangkat derajat manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau ras. Setelah peristiwa Fathul Makkah, Bilal terus mendampingi Rasulullah SAW hingga saat-saat terakhir kehidupan beliau. Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah menjadi duka yang mendalam bagi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Kehilangan sosok panutan dan kekasih Allah itu terasa begitu berat. Bagi Bilal, Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga sahabat, pelindung, dan orang yang telah mengubah hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Setelah wafatnya Nabi SAW, Bilal merasa sangat sedih setiap kali hendak mengumandangkan azan. Kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terasa begitu berat di lisannya, mengingatkannya pada sosok Rasulullah SAW yang kini telah tiada. Kesedihan Bilal begitu mendalam hingga ia memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Ia merasa tidak sanggup menahan haru dan kesedihan setiap kali menyebut nama Rasulullah SAW dalam azannya. Ia kemudian meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi berjihad di negeri Syam, meliputi wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania saat ini. Abu Bakar pada awalnya keberatan, karena suara azan Bilal sangat dirindukan oleh penduduk Madinah. Namun, melihat kesungguhan dan kesedihan Bilal, Abu Bakar akhirnya mengizinkannya. Bilal kemudian bergabung dengan pasukan Muslim yang berjihad di Syam, melanjutkan pengabdiannya kepada Islam di medan yang berbeda. Ia tetap menjadi sosok yang disegani karena kesalehan dan pengalaman jihadnya. Selama berada di Syam, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan dan terus beribadah dengan tekun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika, saat Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, para sahabat meminta agar Bilal sudi mengumandangkan azan sekali lagi. Awalnya Bilal menolak dengan halus, namun karena desakan dan kerinduan para sahabat, akhirnya ia bersedia. Ketika Bilal mulai mengumandangkan, Allahu Akbar, suasana menjadi hening. Dan ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak kuasa menahan tangisnya. Dan semua yang hadir pun turut menangis, teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta Bilal kepada Nabi, dan betapa dalamnya makna azan bagi dirinya dan kaum muslimin. Bilal bin Rabah menghabiskan sisa usianya di negeri Syam, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, namun tetap dekat dengan perjuangan Islam. Meskipun tidak lagi aktif sebagai muazin tetap di Madinah, semangat pengabdiannya tidak pernah padam. Ia terus berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam dan membela panji-panjinya di medan jihad. Kehidupannya di Syam tetap mencerminkan kesederhanaan dan ketakwaan yang telah menjadi ciri khasnya sejak awal memeluk Islam. Ia tidak mencari kemewahan duniawi atau jabatan tinggi, melainkan keridaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kisah keteguhan imannya saat disiksa di Mekah dan kemerduan suaranya saat mengumandangkan azan telah melegenda dan menjadi inspirasi bagi generasi muslim di berbagai penjuru dunia. Menjelang akhir hayatnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus, Suriah. Ketika sakit keras yang akan mengantarkannya pada kematian datang menjemput,
Ia tidak menunjukkan rasa takut atau kesedihan yang berlebihan. Sebaliknya, ia justru tampak bahagia dan penuh harap. Ketika istrinya menangis di sisinya sambil berkata, "Oh, betapa sedihnya." Bilal justru menyahut dengan penuh kegembiraan, "Oh, betapa bahagianya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar kerinduannya untuk bertemu kembali dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah lebih dahulu wafat. Baginya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai dan rindukan di surga Allah. Bilal bin Rabah wafat sekitar tahun 20 atau 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dalam usia sekitar 60 tahun. Ia dimakamkan di Damaskus, dan makamnya hingga kini masih diziarahi oleh kaum muslimin yang mengenang jasa-jasanya. Kepergian Bilal meninggalkan duka yang mendalam, namun juga warisan yang tak ternilai harganya. Ia adalah contoh nyata dari seorang hamba Allah yang tulus, sabar, tegar, dan penuh pengabdian. Dari seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, ia diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam, dan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kisah Bilal bin Rabah mengandung banyak sekali pesan moral dan inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Pertama, ia mengajarkan tentang kekuatan iman yang mampu mengalahkan segala bentuk penindasan dan penyiksaan. Kedua, ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah berdasarkan status sosial, ras, atau kekayaan, melainkan berdasarkan ketakwaan. Ketiga, kesetiaannya kepada Rasulullah SAW dan dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai muazin menjadi teladan dalam pengabdian. Keempat, kesederhanaan hidupnya dan ketidakpeduliannya terhadap gemerlap dunia mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan akhirat. Suara azannya yang legendaris akan selalu dikenang sebagai panggilan menuju kebaikan dan pengingat akan kebesaran Allah. Warisan Bilal bin Rabah tidak hanya berupa kisah heroik, tetapi juga semangat juang dan keteladanan yang terus hidup dalam sanubari kaum muslimin. Setiap kali azan dikumandangkan dari menara-menara masjid di seluruh penjuru dunia, kita seolah diingatkan pada sosok Bilal, muazin pertama yang dengan suara emasnya telah menggetarkan jiwa dan menyatukan umat dalam panggilan sholat. Ia adalah bukti bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dalam segala bentuknya, baik perbudakan fisik maupun perbudakan hawa nafsu dan kemusyrikan. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap muslim, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman, amal saleh, dan ketakwaan yang tulus. Demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sang muazin mulia, yang perjalanannya dari seorang budak yang terhina menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati adalah cerminan dari keagungan ajaran Islam. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia telah membuktikan bahwa dengan iman yang kokoh, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah hidupnya dan meneladani sifat-sifat mulianya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Rahimahullahu rahmatan wa asi'an. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surganya yang tertinggi bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Amin. Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukanlah milik keturunan atau harta, melainkan ketakwaan yang terukir di kalbu. Suara azan Bilal telah menjelma menjadi panggilan agung yang kini menggema di seluruh penjuru bumi, 5 kali sehari, mengingatkan kita pada kebesaran Allah dan risalah nabinya. Kisah Bilal bukan sekadar catatan sejarah, tapi lentera abadi yang menerangi jalan setiap jiwa yang merindukan cinta ilahi dan derajat mulia. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam mengangkat manusia, membebaskan jiwa, dan menilai insan hanya dari iman dan amalnya. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kisah-kisah Islami menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.